Ibu nanti Pak udah di kantor jadian Pak. Masih bobo. Tes. 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 Tes 1 2 3. Kedengaran ibu-ibu ke belakang? Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia dan berkah yang diberikan kita dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan satu apapun pada sore hari ini. Pada awalnya kita berkumpul di depan rumah Teteh, tapi lihat kondisi panas masih belum reda, jadi kita pindah ke sini. Kondisi yang masih memungkinkan, tidak terlalu panas dan adem. Terima kasih telah menghadiri pertemuan kita per 1 bulan RT 03, di mana ini adalah pertemuan wajib. Jadi selama 1 bulan kita akan adakan perkumpulan dan berbagi info dan beberapa masukan atau kegiatan yang akan kita lakukan akan kita diskusikan bersama di forum ini. Tanpa untuk bersingkat waktu, kita persilakan Pak RT untuk menyampaikan update dan info terbaru di RT 03. Pada Pak RT dipersilakan. Mohon izin saya berdiri Pak ya, Bu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Ada beberapa agenda yang perlu saya bicarakan di sini terkait dengan wilayah lingkungan kita RT 03. Yang pertama, untuk laporan keuangan bisa dicek masing-masing ya Bapak Ibu di grup. Itu online di Google Drive, bisa di copy paste, masukkan ke dalam browser masing-masing. Nanti akan langsung login dengan email. Itu hanya bisa di view, tidak bisa di read. Tapi kalau misalnya dalam laporan keuangan itu tidak bisa, ada yang kira-kira dirasa perlu untuk dirubah, ada yang belum update, silakan di japri ataukah bisa langsung dibicarakan di grup, dikonfirmasi langsung. Mungkin bisa di tag saya, Pak Abdul Rahman, Pak Dul, sama Pak Arif. Itu mengenai laporan keuangan. Jadi nggak perlu lagi kita baca-baca Pak ya, Bu ya. Terus yang kedua mengenai iuran. Jadi ada beberapa isu akhir-akhir ini terkait dengan sumbangan atau urunan dari kita untuk kita
khususnya untuk yang kelahiran. Kalau untuk kematian kan sudah ditetapkan kemarin adalah sebesar 500.000 dari sumbernya dari uang kas yang bersumber juga dari iuran yang dibayarkan oleh Bapak dan Ibu di sini, warga RT 3, disesuaikan dengan waktu menempati. Besarannya itu untuk yang iuran masih tetap di angka 15.000 dengan komposisi pertama adalah 5.000 masuk ke kas RW, 10.000 masuk di kas RT. Jadi kalau seandainya asumsikan bahwa satu bulan itu satu keluarga 10.000 masuk ke kas RT dengan kondisi kita adalah 80 kakak saat ini maksimal ada 800.000. Jadi terkait dengan urunan yang kemarin itu, saya rasa saya setelah mendengar dari berbagai pihak mungkin agak kesulitan ya Pak ya. Misalnya dalam satu bulan ternyata di masing-masing keluarga sudah membudgetkan. Pertama kita masih punya beban IPL sebesar 60.000. 60.000 Pak ya? Betul ya? Satu bulan. Ditambah lagi dengan iuran warga sebesar 15.000 menjadi 75.000. Kalau seandainya budget sudah ditetapkan 75.000 ternyata ada pembengkakan harus lebih dari 100.000 dan itu menyulitkan Bapak dan Ibu, saya mengambil jalan tengah mungkin seperti ini supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Jadi iuran warga yang semula adalah 15.000 kita tetapkan menjadi 20.000 dengan komposisi 5.000 tetap ke RW, 15.000 itu masuk ke kas RT dengan catatan bahwa yang pertama 5.000 itu akan disisihkan oleh bendahara khusus untuk dana kelahiran. Begitu. Dipisahkan. Catatan yang kedua, apabila dana kas RT minus, di situ nanti baru kita urunan. Saya coba kasih ilustrasi begini. Anggap saja satu bulan iuran 15.000 satu kakak dikali 80 dapatnya itu 1 juta something, 1.200.000 lah kita bilang misalnya. Namun ada kelahiran 3 orang anak di lingkungan kita. Pada awalnya memang pengurus RT 03 itu kami menetapkan budget dulu ya, waktu awal kita nggak bicara dulu, kesepakatan awal adalah RT akan mengeluarkan kas sebesar 200.000 itu diberikan dalam bentuk kado. Tapi ternyata berjalan seiring waktu kita semakin ramai ada inisiatif bahwa udah ditambahin aja lagi urunan, siapa tahu memudahkan daripada harus membeli kado masing-masing, udah kita urunan aja barengan sampaikan ke yang anaknya baru lahir. Setelah itu berubah bentuk dari kado menjadi uang dan nominalnya memang berubah-ubah. Awalnya ada mungkin yang hanya mendapatkan 200.000, ada mungkin selanjutnya ada yang dapat satu anaknya 500.000, ada yang bisa 600, mungkin bisa sampai 800. Jadi saya tutup cash di situ menjadi bahwa ya udah kita tetapkan nominal satu anak 500.000 dalam bentuk uang, jadi tidak dikadokan. Nah, kembali lagi ke yang masalah tadi, yang komposisi kalau seandainya dinaikkan uang kas sebagai sebesar 20.000, kalau seandainya uang kas ternyata 1.200.000, selisihnya hanya 300.000, kami pengurus akan talangin itu dianggap sebagai beban yang dibayar di muka dan bisa diklaim untuk pembayaran kas berikutnya. In case kalau seandainya bulan depan pengeluaran kita tidak ada untuk pemberian kepada hadiah kepada kelahiran anak, ukuran kelahiran anak sebesar 500.000 per anak. Tapi kalau seandainya nominalnya lebih besar dari itu, lebih besar dari 300.000 dan pengurus merasa kayaknya kita harus urunan, misalnya 2 juta, selisihnya 800.000, berarti di situ baru urunan. Urunannya hanya untuk menutupi kekurangan, menutupi minusnya. Jadi kalau kekurangannya 800.000, berarti saya akan tarik satu kakak 10.000. Dibandingkan
seandainya seperti kejadian yang baru-baru yang kemarin, masing-masing keluarga ada yang bulan ini bisa menyiapkan 30.000 misalnya awal bulan, nanti akhir bulan harus siapin lagi 20.000. Nah itu saya rasa beban ya, saya takutnya di situ, keberatannya di situ. Tapi kalau seandainya hanya dinaikkan saja 5.000 dengan asumsi bahwa ini kan insidentil ya, masalah kelahiran ini, jadi dibuat saja ditambah 5.000, jadi dengan cakupan tetap 5.000, berarti yang masuk ke kas RT itu hanya sebesar 15.000. Nah, apakah itu nanti uang itu akan dipergunakan khusus untuk kelahiran saja? Tidak. Tapi itu untuk menjaga. Karena selama ini pengeluaran dari RT, kami pengurus sebisa mungkin bagaimana caranya kita warga tidak perlu lagi namanya urunan. Kalau bisa mengurangi. Kalau memang ada dari dana kas, kita keluarkan dari dana kas. Kalau memang ada yang perlu, ya misalnya perintilan-perintilan, udah nggak perlu sampai ke pengurus RT, cukup Pak RT-nya aja yang nanggung, bisa. Itu saya rasa itu sudah sering kejadian gitu. Jadi maksud saya supaya tidak ini usulan dari saya. Usulan dari saya sudah sampaikan ke para pengurus dan itu makanya saya minta rapat hari ini kita kumpul di sini. Mungkin gambarannya begitu, 20.000 dari 15.000 menjadi 20.000 saya rasa nggak terlalu sulit Pak ya. Tapi kalau seandainya uang kasnya kurang, minus, kita harus keluarkan untuk yang budget ini, di situ baru urunan. Dengan dua opsi. Kalau seandainya kurang dari 500.000, pengurus akan talangin. Asumsinya begini, kalau seandainya maksimal pendapatan dari uang kas adalah 1 bulan 800, minusnya lebih 800, tentu nggak mungkin dong kita talangin atau kita bebankan ke bulan depan. Tapi kita jadikan itu urunan supaya bisa clear selesai di sini. Jadi kalau kekurangannya sampai 800 dengan asumsi bahwa ini 2 juta. Misalnya untuk yang meninggal ada 2 keluarga, ada yang lahiran 2 keluarga. Berarti kita harus butuhkan dana sebesar 2 juta. Sedangkan kas dari uang sumber dari pembayaran iuran ini perlu jadi catatan juga. Iya kalau semuanya bayar tepat waktu. Kalau seandainya tidak tepat waktu, kan tidak ada denda. Dan kami juga pengurus tidak pernah menagih secara ekstrim. Enggak, ini kan karena dari kita untuk kita. Jadi itu perlu saya jadikan notes untuk kita semua supaya bisa memperhatikan apa yang jadi faktor-faktor pertimbangan akhirnya dikeluarkan usulan seperti ini dari saya pribadi. Jadi kalau saya dari 15.000 menjadi 20.000, kenaikan hanya 5.000. Kalau seandainya mentok minus sesuai dengan ancar-ancar bulan depan kita mendapat ternyata kekurangannya itu melebihi dari yang harusnya kita dapatkan bulan depan, di situ baru urunan. Berarti urunannya bisa lebih kurang. Saya 1 bulan hanya satu keluarga hanya 10.000. Dan ini kalau seandainya pun terjadi disepakati, baru akan berjalan di bulan Oktober finalnya. Karena September udah berjalan ya, udah ditarik belum? Jadi baru berjalan nanti bulan Oktober. Bulan Oktober baru berjalan. Jadi makanya saya minta pendapat bapak-bapak dari ibu mengenai masalah iuran ini. Itu mengenai iuran Pak ya, sama ibu-ibu ya Bu ya. Kira-kira cukup jelas Bu? Oke. Berikutnya untuk dana yang dikeluarkan sudah sepakat dari awal adalah untuk kematian itu 500.000. 500.000 itu 2 nanti Bapak Ibu dapatkan. Jauh-jauh lah kita dari duka cita, tapi hak yang diperoleh oleh warga khususnya untuk klaster floret itu adalah sebesar 500.000 dari pengurus RW dan 500.000 dari pengurus RT. Itu dikeluarkan dari dana kas masing-masing. Baru selanjutnya kelahiran. Nah kalau kelahiran dari RW tidak keluar Pak, itu keputusan hasil kesepakatan dari masing-masing RT aja nominal besarannya. Nah, baru selanjutnya kalau yang sakit ini bukan berarti kita harus ngumpulin, cuma ini dalam bentuk pengganti buah. Belum tentu semua kita hadir di sini bisa datang jenguk ya Pak ya, Bu ya.
Belum tentu kita yang hadir di sini juga diterima di rumah sakit untuk menjenguk. Jadi keputusannya apa namanya? Jadi standarnya adalah pengurus RT akan mengeluarkan uang sebesar 200.000 sebagai pengganti buah dan disampaikan kepada keluarga yang sedang berhalangan, yang sedang sakit anggota keluarganya. Nah, anggota keluarganya ini siapa? Semua orang yang ada tinggal di rumah di PNI. Mau saudaranya datang tinggal, lapor nggak lapor, tetap nanti kita keluarkan, Pak. Karena warga PNI. Gitu kan? Kita bicaranya kan walaupun belum berKTP Muktiwari, yang penting ini yang punya rumah adalah, misalnya saya kasih contoh, Pak Yoginya kebetulan nggak di sini. Yang rumah ini tinggalnya Pak Yogi. Yogi ada adiknya kebetulan juga tinggal numpang dengan beliau, tetap kita kasih. Nah, itu harus disepakati. Kenapa? Saya prinsipnya begini, Pak. Rata-rata kita semua perantau ya. Ada ke orang sini asli yang rumahnya mungkin di Gria Batu Agi Asri, mungkin yang ada di tinggal Kertamukti tapi berumah di sini, itu saya kecualikan. Tapi sebagian besar kita di sini adalah perantauan. Yang pertama kali melihat Anda adalah orang yang di kiri kanan Anda, Pak. Kemalangan. Jadi kalau nggak kita mulai dari sekarang, ke depannya ini akan sulit dan makin individualistis. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Memang nominalnya bagi kita berat, tapi ke depannya nominal ini tidak akan berat. Yakinlah, Bapak kasih 100.000, berkat atau rezeki yang kita terima makan pasti lebih besar. Gitu. Jadi maksud saya, tidak harus dipaksakan. Toh juga selama ini pengurus juga tidak pernah membuka kerahasiaan bahwa oh ini ada yang store, oh ini ada yang nunggak, oh ini ada yang nggak store, oh ini ada yang kasih lebih. Kita nggak pernah ngomong itu. Kita selalu keep diam-diam. Tapi tetap yang dikeluarkan hak, dan walaupun kewajibannya tidak dijalankan, haknya tetap dapat, Pak. Cuma kan nggak perlu kita buka open di sini kan? Siapa orangnya? Saya orang pertama yang nggak setuju tentang itu. Prinsip saya begini. Apa haknya tetap kita berikan, kewajibannya diikuti dengan kemampuan masing-masing. Tentu masing-masing, kecuali nanti kalau seandainya kita sudah serah terimakan ke Pemda, ya tentu harus naik dong. Kan tidak ada kewajiban lagi pembayaran IPL. Beban kita harus kita bayar lagi mengenai security. Beban kita harus tambah lagi mengenai pembayaran sampah. Mungkin nominalnya lebih sedikit berkurang, lebih hemat. Tapi kan menuju sampai serah terima ke Pemda itu, Blok G masih dibangun, Pak. Masih jauh ini. Ya. Berdasarkan pengalaman saya di bidang untuk di perumahan, kalau sudah dipasang nama jalan ini mungkin sebentar lagi. Karena ini kan kewajiban Pemda ya. Itu harus serah terima. Tapi karena Blok G belum terlaku terjun, pasti PMJ belum serah terima. Nah, sampai belum serah terima, pasti banyak akan kekurangan. Pertama, lampu jalan tidak nyala, kita nggak bisa lapor, kita nggak bisa rubah, ya, kita nggak bisa lapor, kita nggak bisa ajukan penambahan ke Pemda. Kita cuma bisa ajukan ke developer, pengembang. Itulah kira-kira gambarannya, Pak ya. Cuma isu yang pertama adalah mengenai iuran. Biar kita nggak usah bingung. Usulannya adalah iuran dari 15.000 naik 20.000 kalau seandainya kas minus melebihi dari asumsi dalam 1 bulan pendapatan dari uang kas, maka kita urunan. Tapi kalau seandainya kurang dari asumsi, ya nggak apa-apa. Nanti entah Pak RT-nya yang nalangin gimana kita caranya supaya dibebankan ke bulan depan. Dan laporan itu akan terbuka di grup, bisa dibaca. Mungkin nanti untuk linknya dari Pak Sekretaris bisa share di grup ibu-ibu juga, ya Bu ya. Mungkin kalau bapaknya nggak sempat, ibunya masih bisa cek. Gitu. Nanti kalau mengenai caranya gampang, copy paste linknya yang bit.ly /berapa apa belakangnya itu bisa dibuka di browsernya, bisa di Google Chrome, bisa di Google Chrome atau Opera atau di mana itu bisa bisa diakses. Ya Bapak Ibu ya, itu mengenai iuran. Yang kedua, mau saya lanjut dulu ataukah kita mau bahas dulu masalah iuran? Kira-kira kalau ada tanggapan silakan Pak, langsung terbuka biar cepat gitu interaksinya.
Ada yang kira-kira keberatan atau yang punya usul lebih baik, silakan monggo. Di sini bukan ajang benar atau salah, tapi kita saling berikan pendapat, saling brainstorming, tukar pikiran, supaya bisa kedepannya lebih bagus, lebih baik. Boleh? Silakan, Bapak-bapak. Atau dari ibu-ibu, silakan Bu. Ada yang punya usul? Ah ya Bu, silakan. Putri ya Bu ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tri dari F15 nomor 1 ya Pak. Mohon maaf nih Pak, saya mewakili dari sebagian mungkin yang belum bisa tersampaikan ya Pak. Alhamdulillah dari yang tadi dijelaskan oleh Bapak RT. Agak maju Bu, maju Bu. Ya, alhamdulillah dari yang tadi dibicarakan oleh Bapak RT, buat saya sih bagus. Saran dari Bapak RT untuk tidak memberatkan ya dari setiap keluarga. Ya mungkin kita sendiri sama-sama tahu kita di sini yang Bapak RT bilang perantau ya Pak RT ya. Kita dengan siapa lagi kalau bukan dengan tetangga yang paling dekat. Cuman kalau yang dari Bapak sebutkan tadi ada beberapa yang agak sedikit buat saya berpikir untuk sedikit memberi masukan. Kalau untuk biaya iuran ditambahkan, buat saya tidak masalah Pak. Apalagi nominalnya juga tidak terlalu berat ya. Dibanding kita setiap awal minggu ternyata ada 3 ibu nih yang lahir, nambah 30. Akhir bulan 3 ibu lagi 30. Kan lebih minim ya kalau Pak RT bisa mengkoordinir dengan 5.000 per bulan. Cuman yang saya untuk bisa menambahkan masukan dari pengeluaran kas RT yang dibudgetkan untuk kelahiran dengan nominalnya 500.000 dan juga untuk kalau sekiranya ada yang sakit ya Pak RT ya. Nah di sini yang saya mungkin sedikit masukan dari saya. Kalau menurut saya pribadi dan mungkin juga dari ibu-ibu yang belum sempat tersampaikan, mungkin gimana caranya malu ngomong atau belum gak enak ngomongnya gitu ya. Kalau untuk saya pribadi yang namanya kelahiran kan otomatis sukacita ya Pak RT ya. Dan pastinya dengan waktu yang jangka dari 1 sampai 9 bulan sudah banyak persiapkan yang disiapkan oleh keluarga. Apalagi kelahiran anak pertama pasti apa aja disiapin gitu. Tapi yang namanya kalau sakit kita bisa sama-sama tahu nggak ada yang pengen kan ya Pak ya Bu untuk sakit. Walaupun mungkin ibu bapak sudah memiliki sedikit banyaknya persiapan budget untuk jaga-jaga nih, siapa tahu suatu saat kita nggak tahu badan sehatnya kapan, sakitnya kapan. Tapi bisa dibilang ini cobaan ujian. Ada juga mungkin yang berpikir ini lagi dapat musibah gitu. Dengan nominal yang tadi disebutkan dari untuk kelahiran 500.000 dan untuk yang sakit hanya 200.000, kalau buat saya pribadi kayaknya nggak balance gitu Pak RT. Iya, karena kan kalau sukacita seneng semua nih. Itu untuk masukan pertama. Untuk masukan yang keduanya, sempat ada masukan dari ibu-ibu saat kita mau kasih nih, kita nggak mau ngumpulin budget berapa ya untuk kelahiran. Dari awal pertama kalau saya tidak salah baru pertama masuk grup, budget per kelahiran itu 20.000 dan akhirnya dikumpulkan diturunin lagi dari 10.000. Dan yang tadinya memberikan kado dijadikan untuk biaya duit aja. Nah di sini kembali lagi dengan ucapan Pak RT tadi, kalau misalkan di cover dari uang kas yang nominalnya dikumpulkan 1 bulan 1.200.000, sedangkan kelahiran kita nggak bisa nentu ya Pak. Ternyata ada 3, 5, 6 gitu. Otomatis kan pasti nombok nih dari RT. Nah kalau nomboknya sedikit mungkin bisa di cover untuk bulan depan. Tapi kalau misalkan nomboknya lumayan banyak, otomatis kan ada tarikan-tarikan lagi.
Ini sekedar masukan dari saya. Kalau misalkan untuk budget antara kelahiran dan sakit mungkin bisa disamakan supaya tidak ada rasa cemburu sosial, sama-sama untuk kita dari kita gitu kan ya Pak ya, sama nominalnya. Terus kalau sekiranya kayak kelahiran kemarin itu ibu bilang, oh saya nggak ikut urunan ya karena saya udah ngasih kado gitu. Mungkin ada sebagian yang berpikir, aduh gak enak nih tetangga deket, teman main setiap harinya, masa sih cuma ngasih 10.000 gitu, kalau dibudgetkan dari RT cuma 5.000. Saya mau ngasih gede, mau ngasih kado, tapi nggak ikut nyumbang, kan agak serba bingung nih. Terus kita juga nggak tahu yang namanya orang lagi ada atau tidak keadaan keuangannya. Ditambah juga Pak RT dengan anggota timnya yang biasa narikin uang bulanan, ya tadi itu yang Pak RT bilang, tidak secara ekstrim ya. Kalau lagi ada ya memang ditarik, kalau tidak ada ya dilewatin. Berarti kan kasnya itu tidak selamanya harus full setiap bulannya diterima dengan nominal yang sama ya Pak RT ya. Jadi menurut saya sekiranya untuk kelahiran dan untuk sakit itu disamakan nominalnya berapa. Kalau misalkan kita ambil tengah-tengah nih dari 200 dengan 500, mungkin bisa turunkan jadi 300. 300 kok ini banget, jomplang banget ya. Kemarin ada yang dapat 200, 600 kok jadi sekarang 300 misalkan. Bolehlah dari perwakilan gangnya mungkin bisa untuk bawa kresek hitam yang kita sendiri nggak tahu nih, atau bawa kotak, silahkan. Yang ada aja, atau mungkin yang mau silahkan, mau untuk nambahin silahkan, tapi dengan catatan sukarela mengajak gitu. Bukan berarti harus datang rumah ke rumah harus ngasih kalau emang mau untuk tambahan misalkan seperti itu. Jadi kan yang mau tadinya mau ngasih kado mungkin bisa lewat seperti itu. Kalau ngasih kado sendiri mungkin di atas 50.000. Kalau untuk tambahan urunan tambahan sukarelanya bisa seikhlasnya. Dan yang tidak pun supaya tidak merasa saya nggak ngasih jadi malu, karena kita sekarang diobrolinnya di forum umum ya Bu ya. Jadi sama-sama tahu, oh berarti budget pastinya sudah ada nih dari RT. Tapi untuk masukan tambahannya silahkan, monggo silahkan, yang mau ngasih tambahan silahkan, tidak apa-apa. Dan untuk urunannya itu misalkan disebar ke warga,